Tafsilu ashrin minhumu Jibrilu. Rincian yang 10 malaikat yang masing-masing diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan di sini adalah Jibril. Yang pertama adalah malaikat Jibril alaihi salam. Bisa juga kita mengatakan Jibril, ya. Bisa juga kita mengatakan Jibril atau Jibril, ya, atau Jibril. Atau ada juga lughah-lughah yang lain, ya. Bisa juga disebut dengan beberapa pelafalan yang lain, dan itu semuanya benar secara bahasa. Tetapi yang paling terkenal adalah pelafalan Jibril atau Jibril. Jibril ini adalah Ra'isul Malaikati wa Aminul Wahyi. Pimpinan seluruh malaikat itu adalah Jibril. Dan beliau adalah Aminul Wahyi. Beliau adalah Amin Al-Wahyi. Beliau ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, kepada para rasul. Menurut satu pendapat, Jibril itu artinya adalah Abdullah. Menurut satu pendapat, jika dikatakan Jibril atau Jibril, itu artinya adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Ibn Hibban dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ra'aitu Jibril alaihi salam 'inda sidrati wa alaihi 600 janah. Kata Rasulullah, ketika Mi'raj aku melihat Jibril di dekat sidrah, di dekat Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini adalah sebuah pohon besar yang akarnya berada di langit yang keenam, kemudian dedaunannya, buah-buahnya, rantingnya, dahannya itu menjulang tinggi sampai ke atas langit yang ketujuh. Nah, di dekat Sidratul Muntaha ini, di dekat pohon Sidratul Muntaha, pada saat Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril yang memiliki 600 buah sayap. Yantashiru min rishihi tahwilud durri wal yaqut, yang berguguran dari sayap-sayapnya itu. Kalau sayapnya ayam itu terdiri dari apa itu? Bulu, ya. Ada bulu-bulunya. Dan di sini, di hadis ini juga diterangkan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 buah sayap. Di masing-masing sayap itu ada bulu-bulunya. Nah, dari masing-masing bulu itu berguguran tahawilud durri wal yaqut. Berguguran darinya apa? Mutiara-mutiara dan batu mulia yang sangat menakjubkan, yang sangat mempesona, yang sangat indah sekali. Kemudian di dalam sebuah hadis marfu' dari Ibnu Syihab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau meminta Jibril untuk menampakkan bentuk aslinya. Suatu ketika Rasulullah memohon kepada Jibril untuk apa? Menampakkan di hadapan beliau bentuk aslinya. Faqala Jibril, innaka lan tutiq dzalika. Kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, engkau tidak akan mampu melihatku dalam bentuk asliku. Engkau pasti akan kaget. Lalu Rasulullah kemudian mengatakan, inni uhibbu an taf'al. Saya sungguh ingin engkau menampakkan bentuk aslimu wahai Jibril. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fi lailatin muqmirah. Lalu Rasulullah pergi ke suatu tempat salat fi lailatin muqmirah, pada suatu malam yang di situ ada bulannya yang terang. Fa atahu Jibril fi suratihi. Kemudian Jibril datang dalam bentuk aslinya. Fa ghusyiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ah. Lalu ketika malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah langsung pingsan tak sadarkan diri.
Begitu melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya yang memiliki 600 buah sayap, yang luar biasa besar, lebih besar dari apapun yang pernah beliau lihat, yang pernah Rasulullah lihat, Rasulullah kemudian langsung pingsan, tak sadarkan diri. Tsumma afaqa, kemudian Rasulullah tersadar, terbangun dari pingsannya. Wa Jibril musniduhu, Jibril kemudian bersandar pada jasad mulia, badan mulia Rasulullah. Wa wadi'u ihda yadayhi ala sudrihi, dan meletakkan salah satu tangannya di atas dada Rasulullah. Wal ukhra baina katifaihi, dan tangan yang lain diletakkan oleh malaikat Jibril di antara pundaknya. Jadi yang satu diletakkan di atas dada beliau, tangan yang lain, tangan malaikat Jibril yang lain diletakkan dan memegang di antara bahu beliau di sini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah, Subhanallah, Maha suci Allah yang tidak menyerupai segala sesuatu. Ma kuntu ara anna syai'an minal khalqi hakadha, saya tidak pernah mengira bahwa ada makhluk yang Allah ciptakan sebesar engkau wahai Jibril. Nah, Rasulullah ini melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya itu 2 kali. Kali pertama beliau melihat di Mekah, langsung pingsan. Kali kedua beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya pada saat Mi'raj di dekat Sidratul Muntaha, seperti yang tadi sudah kami ceritakan. Dan pada saat kali kedua beliau melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Rasulullah sudah tidak pingsan lagi. Sudah pengalaman, sudah pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Pada kali yang pertama pingsan, pada kali yang kedua beliau tidak pingsan. Dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urutan yang kedua, malaikat yang disebutkan dalam bait nazam ini adalah Mikal. Mikal, malaikat apa? Mikal. Siapa malaikat Mikal ini? Sebutan lainnya adalah Mikail. Malaikat Mikail. Jadi kita wajib beriman dengan seluruh malaikat. Kita wajib beriman bahwa malaikat itu memang hak, betul-betul ada. Tetapi kita tidak difardu'ainkan, tidak wajib atas masing-masing dari kita untuk menghafal nama-nama malaikat. Menghafal nama-nama malaikat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa wajib ain bagi kita, masing-masing dari kita wajib menghafal nama-nama malaikat. Sebagaimana kita juga wajib menghafal nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ini satu pendapat. Tapi saya mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa kita wajib beriman dengan seluruh nabi dan rasul secara umum. Adapun menghafal nama-nama nabi dan rasul, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam hadis dan tidak disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu hukumnya adalah fardu kifayah. Begitu juga menghafal nama-nama malaikat yang 10 yang biasa disebutkan oleh para ulama itu. Ini tidak fardu ain bagi kita, tetapi hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya apa? Kalau sudah dihafal oleh sebagian umat Islam, maka gugur kewajiban itu dari sebagian yang lain. Tapi kalau kita hafal luar biasa bagus, karena fardu kifayah. Ya, meskipun bukan fardu ain, tetapi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan sehingga masuk ke dalam kelompok yang menghafal nama-nama nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran dan nama-nama malaikat yang jumlahnya 10 itu, maka kita berarti termasuk kelompok yang mendapatkan pahala. Ya, meskipun itu tidak fardu ain untuk kita lakukan. Fardu kifayah juga kalau kita lakukan adalah satu perbuatan yang mendatangkan pahala yang besar bagi kita.